Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Wijayanti. NIM saya 3140200275. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Judul materi ada jurnal, transaksi, posting, dan neraca saldo. Mengenal materi yang pertama yaitu jurnal. Pengertian jurnal itu pencatatan semua transaksi keuangan dalam perusahaan yang dicatat secara kronologis. Jurnal umum dibuat untuk mencatat transaksi yang di jurnal kemudian dimasukkan ke jurnal umum. Jurnal dibuat memiliki tujuan untuk pendapatan, termasuk jumlah transaksi, nama-nama transaksi yang berada di debit maupun di kredit, dan waktu transaksi masih berjalan. Dan jurnal memiliki berbagai jenis, yaitu jurnal umum, jurnal khusus, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan ada jurnal pembalik dan lain sebagainya. Yang kedua itu transaksi. Transaksi dalam akuntansi yaitu kesepakatan yang terjalin di antara dua pihak, di mana pihak pertama berlaku sebagai penjual barang atau jasa, sedangkan pihak kedua berlaku sebagai pembeli barang atau jasa. Macam-macam bukti transaksi. Bukti transaksi faktur pembelian, faktur penjualan, faktur pajak, bukti transaksi, bukti kas keluar, bukti transaksi kas masuk, bukti setoran bank, dan kwitansi. Ini adalah salah satu contoh transaksi yang terjadi pada bulan Juli 2020 di Salon Rina. Saya akan membacakan soalnya dari nomor 1 sampai 10. Nomor 1, Rina menginvestasikan uang kas sebesar 8 juta dan kendaraan roda 2 sebanyak 3 unit untuk kepentingan usahanya senilai 40 juta. Nomor 2, membeli perlengkapan salon dengan tunai senilai 250.000. Nomor 3, membeli perlengkapan salon dengan tunai senilai 4 juta, dibayar kas 2.500.000, sisanya dibayar kredit dengan pelunasan 3 bulan kemudian. Nomor 4, menerima pendapatan jasa dari pelanggan sebesar 8 juta. Nomor 5, menerima faktur atas tagihan senilai 2.500.000 untuk saudara Sinta atas biaya jasa pelayanan tata rias dan penataan rambut yang telah dilakukan Salon Rina. Nomor 6, menerima pinjaman dana dari Bank BRI dengan total pinjaman yang diterima sebesar 5 juta rupiah. Nomor 7, Rina sebagai pemilik salon mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi sebesar 400.000. Nomor 8, Salon Rina membayar tagihan listrik telepon, air, dan tagihan listrik untuk bulan Juli dengan total 330.000. Nomor 9, Salon Rina membayar gaji pegawai 3 orang karyawati untuk 1 bulan dengan total gaji yang dibayarkan sebesar 500.000 per orang. Nomor 10, Salon Rina membayar angsuran pinjaman kepada bank senilai 200.000. Langkah selanjutnya setelah membuat atau melakukan transaksi, langkah selanjutnya yaitu membuat jurnal umum. Ini adalah contoh jurnal umum dari contoh transaksi di atas tadi. Nomor 1, masuknya ke kas sama kendaraan. Kas masuk ke debit 8 juta. Kendaraan masuk ke kredit 40 juta. Modal Rina jumlahnya jadi 48 juta, masuknya ke kredit. Nomor 2, perlengkapan, masuknya ke debit 250 karena mengeluarkan perlengkapan jadinya kas masuknya ke kredit 250. Kas berkurang menjadi 250. Perlengkapan. Nomor 3, perlengkapan masuknya ke debit. Hutang usaha 1.500.000,
kasnya 2.500.000. Kenapa hutang usahanya 1.500.000? Karena dari soalnya di atas itu cuma dibayar sebesar 2.500.000. Jadinya kasnya ini berkurang 2.500.000, hutang usahanya tinggal 1.500.000. Nomor 4, kas masuknya ke debit 8 juta, pendapatan usaha masuknya ke kredit 8 juta. Nomor 5, masuknya ke akun piutang usaha, masuk ke debit, pendapatan usaha masuk ke kredit. Nomor 6, nama akunnya kas, masuk ke debit 5 juta, hutang bank masuk ke kredit 5 juta. Nomor 7, nama akunnya Priverina, masuk ke debit 400.000, kas 400.000. Kasnya berkurang 400.000. Nomor 8, biaya listrik, telepon, air, dan listrik. Masuknya ke debit 330 dan kas 330. Kas berkurang 330.000. Nomor 9, beban gaji dan kas. Masuknya ke beban gaji masuk ke debit 1.500.000, kas 1.500.000, kas berkurang 1.500.000. Nomor 10, hutang bank. Masuknya ke debit 200.000 dan kas masuknya ke kredit 200.000. Dan ini kasnya berkurang 200.000 rupiah. Selanjutnya, materi posting. Posting yaitu proses pemindahbukuan informasi atau data dari buku jurnal atau neraca saldo awal periode ke buku besar, berbagai akun yang dipakai untuk menyusun laporan keuangan. Posting dilakukan untuk memperoleh gambaran pengaruh transaksi yang terjadi terhadap setiap akun aktiva. Setelah membuat jurnal umum, langkah selanjutnya memposting ke buku besar. Berikut contoh memposting ke buku besar sesuai transaksi di atas tadi. Pencatatan ref atau referensi digunakan untuk mencatat nomor akun ketika diposting ke buku besar. Ada 5 kelompok akun, yaitu 1 aktiva, masuknya ke aset. Contohnya ada kas, piutang usaha, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, tanah, gedung, dan peralatan. Yang kedua ada liabilitas atau kewajiban. Contohnya ada hutang usaha, hutang gaji, hutang bunga, sama hutang bank. Dan ada pendapatan diterima di muka. Yang ketiga ada ekuitas atau modal. Contohnya seperti modal saham, repo, dan laba ditahan. Yang keempat ada pendapatan. Contohnya pendapatan usaha dan pendapatan sewa. Nomor 5 ada beban-beban biaya. Contohnya ada beban gaji, beban listrik, air, dan telepon. Ada beban perlengkapan dan beban lain-lain. Yang dimaksud akun real itu akan dibawa sepanjang umur perusahaan itu berjalan. Dan akun nominal itu akun yang bersifat sementara di perusahaan tersebut. Ini salah satu contoh buku besar dari transaksi di atas, transaksi salon Rina. Ini ada buku besar kas, ada tanggal-tanggalnya, ada refnya, debit, kredit, sama saldo, dan buku besar harus dikasih nomor akun. Kas nomor akunnya 100. Ini yang dimasukkan di sini tanggalnya itu semua kas dimasukkan ke buku besar ini. Ini transaksi kas tanggal 1 bulan 7 2020. Debitnya masuk ke debit 8 juta, saldonya 8 juta.
tanggal 2 bulan 7 2020. Masuknya ke kredit 250. Jadi saldonya tinggal 7.750.000. Tanggal 3 bulan 7 2020 masuknya ke kredit 2.500.000. Saldonya masih 5.250.000. Tanggal 4 bulan 7 2020 masuknya ke debit 8 juta. Saldo bertambah 13.250.000. Tanggal 6 bulan 7 2020 masuknya ke debit 5 juta sehingga saldo bertambah 5 juta menjadi 18.250.000. Tanggal 7 bulan 7 2020 masuknya ke kredit 400.000 sehingga saldo berkurang 400.000 menjadi 17.850.000. Tanggal 8 bulan 7 2020 masuknya ke kredit 330, saldo berkurang 330 sehingga menjadi 17.520.000. Tanggal 9 bulan 7 2020 masuknya ke kredit 1.500.000, saldo berkurang menjadi 16.020.000. Tanggal 10 bulan 7 tahun 2020 masuknya ke kredit 200.000 sehingga saldonya masih 15.820.000. Iki kok iso diedit sih? Iso diedit sih? Iki nih. Aku langsung edit. Lah iso diedit potong-potong sih. Bisa. Selanjutnya buku besar piutang usaha. Tanggal 5 bulan 7 2020 masuknya ke debit 2.500.000. Saldo menjadi 2.500.000. Selanjutnya ada perlengkapan. Tanggal 2 bulan 7 2020 masuknya ke debit 250. Saldo 250.000. Tanggal 3 bulan 7 2020 masuknya ke debit 4 juta. Sehingga saldo bertambah 4.250.000. Kendaraan nomor akunnya 103, tanggal 1 bulan 7 2020. Masuk ke debit 40 juta, saldo bertambah 40 juta. Selanjutnya ada utang usaha, nomor akunnya 200, tanggal 6 bulan 7 2020. Masuknya ke kredit 1.500.000, saldonya 1.500.000. Selanjutnya buku besar hutang bank, nomor akunnya 201, tanggal 6 bulan 7 2020, masuknya ke kredit 5 juta, saldonya 5 juta. Tanggal 10 bulan 7 2020, masuknya ke debit 200.000, saldonya 4.500.000. Model Rina, nomor akunnya 300, tanggal 1 bulan 7 2020, masuknya ke kredit 48 juta, sehingga saldonya 48 juta. Priverina, nomor akunnya 301, tanggal 7 bulan 7 2020, masuknya ke debit 400.000, saldonya 400.000. Selanjutnya ada pendapatan usaha, nomor akunnya 400, tanggal 4 bulan 7 2020, masuknya ke kredit 8 juta, saldonya 8 juta. Tanggal 5 bulan 7 2020, masuknya ke kredit 2.500.000, saldonya menjadi 10.500.000. Selanjutnya ada buku besar biaya gaji, nomor akunnya 500, tanggal 9 bulan 7 2020, debitnya 1.500.000, saldonya menjadi 1.500.000.
biaya air telepon nomor akunnya 501, tanggal 8 bulan 7 2020. Masuknya ke debit 330, saldonya 330. Selanjutnya materi neraca saldo. Neraca saldo suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun sesuai dengan kode akun yang berasal dari buku besar suatu perusahaan. Neraca saldo memiliki 4 fungsi: fungsi persiapan, fungsi pencatatan, fungsi koreksi, dan fungsi monitoring. Neraca saldo bertujuan untuk memastikan jurnal dalam suatu sistem pembukuan perusahaan yang dibuat secara sistematis. Berikut contoh neraca saldo sesuai postingan buku besar yang telah dibuat seperti di atas tadi. Nomor akun, neraca saldo itu ada nomor akunnya, nama akun, debit, sama kredit. Kas nomor akunnya 100, masuknya ke debit 15.820. Piutang usaha nomor akunnya 101 sebesar 2.500.000. Perlengkapan nomor akunnya 102, masuknya ke debit 4.250.000. Dan kendaraan nomor akunnya 103, masuknya ke debit 40 juta. Hutang usaha nomor akunnya 200, masuknya ke kredit 1.500.000. Hutang bank nomor akunnya 201, masuknya ke kredit 4.800.000. Model Rina nomor akunnya 300, masuknya ke kredit 48 juta. Priverina nomor akunnya 301, masuknya ke debit 400.000. Dan pendapatan usaha nomor akunnya 400, masuknya ke kredit sebesar 10.500.000. Biaya gaji nomor akunnya 500, masuknya ke debit 1.500.000. Biaya listrik, telepon, air, dan telepon nomor akunnya 501, masuknya ke debit 330. Dari total debit ini, totalnya 64.800.000 dan di kredit juga 64.800.000. Di debit sama di kredit totalnya itu harus balance. Kalau nggak balance di salah satu neraca saldo maupun di buku besarnya itu pasti ada yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.